Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk anak-anak Bapak sekalian, sangat berterima kasih karena pada saat ini kita mengganti waktu, yaitu pada malam hari ini, karena tadi siang kan Bapak ada sedikit kesibukan, makanya tadi Bapak konfirmasi aja tadi langsung sama ketua kalau kita ganti pada malam hari ini. Dan alhamdulillah untuk anak-anak didik Bapak sekalian masih bisa tepat waktu pada saat pembelajaran yang akan kita mulai ini. Nah, baiklah, untuk mempersingkat waktu, Bapak persilahkan kembali untuk ketua kelas untuk membimbing doa pada pembelajaran kita pada malam hari ini. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma wa amalan shalihan. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan ke Bapak. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah membimbing atau sudah membawakan doa pada malam hari ini. Nah, untuk selanjutnya seperti biasa juga untuk link absennya nanti akan Bapak kirim melalui grup WA saja agar pada malam hari ini biar lebih singkat pada saat pembelajaran kita. Dan nanti pada saat pembelajaran tidak terlalu malam kali kita selesai untuk pembelajaran ini. Nah, baik. Di sini Bapak mengasih arahan sedikit yaitu tentang pembelajaran ini. Nah, sekarang kan pada malam hari ini kita akan berbicara tentang respirasi yang dimana yaitu tentang pernapasan. Nah, harapan Bapak pada malam hari ini setelah selesai nanti pembelajaran kita, harapan Bapak sangat besar untuk bisa diterapkan atau bisa dipahami untuk materi yang satu ini, karena ini kan berbicara tentang respirasi atau pernapasan pada yang kita lakukan untuk setiap hari. Nah, di sini Bapak mengulang kembali untuk mata pembelajaran yang lalu tentang panca indera kalau nggak salah. Nah, semalam kan kita berbicara tentang panca indera yang dimana ada pada panca indera pada mata, panca indera pada kulit, hidung, telinga. Nah, di sini Bapak akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk membuktikan apakah anak didik Bapak sekalian masih ingat atau udah lupa tentang pembelajaran kita yang minggu semalam. Nah, di sini Bapak nggak main sistem unjuk. Kalau nanti semuanya pada diam, baru Bapak melakukan sistem unjuk. Tapi alangkah baiknya nggak usahlah melakukan sistem unjuk untuk pertanyaan yang ini. Nah, di sini pertanyaan yang akan Bapak ajukan yaitu jelaskan mekanisme saat mengeluarkan keringat yaitu pada panca indera kulit kita. Nah, ayo siapa yang ingin menjawab? Saya, Pak. Ya, kepada Fauzia saya persilakan. Jadi jelaskan mekanisme kita bisa mengeluarkan keringat. Nah, mekanisme berkeringatnya hanya akan terjadi saat suhu tubuh kita naik dan perlu diturunkan. Dimulai dari rangsangan berupa suhu yang panas, ini diterima oleh otak bagian hipotalamus. Kemudian hipotalamus akan mengeluarkan enzim serta hormon yang akan membantu untuk mengarahkan pembuluh darah di permukaan kulit melebar agar darah yang berisi sisa air pada tubuh terkumpul di kulit. Kemudian kelenjar keringat di kulit akan menyerap air dan garam, kemudian mengeluarkannya sebagai cairan keringat. Nah, cairan keringat ini akan dikeluarkan melalui saluran keringat dan pada akhirnya keluar melalui pori-pori. Saat
Kemudian saat keringat sampai di permukaan tubuh, keringat akan menguap. Di mana keringat menguap, maka keringat juga akan menguapkan panas tubuh sehingga suhu tubuh kita bisa menjadi turun. Hanya itu saja, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Fauzia yang sudah memperlukan untuk menjawab pertanyaan yang sudah Bapak ajukan. Nah, di sini satu lagi Bapak akan mengajukan satu pertanyaan lagi. Nah, harapan Bapak agar bisa menjawab langsung seperti yang sudah dilakukan oleh saudari kalian yaitu Fauzia. Nah, di sini pertanyaan selanjutnya yaitu di bagian hidung kita, yaitu panca indera bagian hidung. Nah, di bagian hidung, apa nama reseptor yang terdapat pada hidung? Saya, Pak. Ya, kepada Aura, saya persilakan. Jadinya, Pak, nama reseptor yang ada di hidung itu yaitu saraf olfaktorius, Pak. Nah, jadinya saraf itu terletak di rongga hidung bagian atas. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih kepada saudari kalian Aura yang sudah menjawab pertanyaan yang pada saat pembukaan pembelajaran kita ini. Nah, sekali lagi Bapak sampai terima kasih kepada saudari kalian Aura sama Fauzia yang sudah menjawab pertanyaan dengan maksimalnya yang mana pertanyaan yang sudah Bapak ajukan. Nah, langsung saja untuk pembelajaran kita pada malam hari ini kita akan berbicara tentang respirasi atau tentang pernapasan kita. Nah, kepada ketua kelas saya persilakan untuk membuat atau menampilkan PPT kita pada malam hari ini. Nah, di sini kita akan berbicara tentang sistem pernapasan atau sistem respirasi. Nah, slide selanjutnya, yang dimana di sini kan ada sistem respirasinya terbagi dua yang terdapat pada manusia dan terdapat pada hewan. Nah, untuk pertemuan pada malam hari ini kita akan berbicara terlebih dahulu tentang respirasi pada manusia. Nah, yang dimana respirasi pada manusia itu terdapat di bagian hidung, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Nah, selanjutnya untuk slide selanjutnya. Nah, di sini kita akan berbicara tentang sistem pernapasan atau respirasi pada manusia. Nah, respirasi atau pernapasan ialah oksidasi makanan yang bertujuan untuk menghasilkan energi ATP dengan menghirup O2 atau oksigen dan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Nah, slide selanjutnya. Alat respirasi pada manusia, yang dimana tadi kan sudah Bapak bilang, yang dimana yang pertama yaitu hidung. Nah, di sini hidung bisa kita lihat seperti gambar yang di samping, kan ada di situ gambarnya, yang dimana pada hidung ada bagian pertama yaitu yang diunjuk pada fana warna hijau. Di situ ada hidung, faring atau tekak, yang faring itu yang di bawah hidung. Nah, seterusnya laring atau pangkal tenggorokan. Yang selanjutnya trakea, bronkus atau cabang batang pada tenggorokan kita. Nah, selanjutnya bronkus atau cabang bronkus. Nah, yang terakhir ialah pulmo atau paru-paru. Slide selanjutnya. Nah, yang pertama kita akan berbicara tentang hidung.
yang dimana hidung merupakan bagian teratas yang terdiri dari alat pernapasan pada manusia. Nah, hidung terdapat di dalamnya rambut halus atau selaput lendir dan saraf penciuman, yang dimana rambut halus yaitu berfungsi untuk menyaring udara yang masuk dan selaput lendir berfungsi untuk melembabkan udara dan mengubah suhu udara agar sesuai dengan suhu tubuh kita. Nah, saraf penciuman ini berfungsi untuk mendeteksi yang ada pada bagian luar atau mendeteksi bau. Nah, lubang hidung bagian kanan dan kiri dibatasi oleh sekat hidung. Untuk rongga hidung berhubungan dengan rongga mulut. Rongga hidung bisa dibedakan menjadi 3 bagian, yang dimana yang pertama yaitu vestibulum, yaitu untuk berada tepat di belakang lubang hidung, permukaannya ditutupi oleh jaringan epitel yang terdapat rambut dan kelenjar, yang terdapat juga pada bagian kulit kita. Nah, selanjutnya yaitu daerah ujung saraf penciuman, yang dimana letaknya itu berada di bagian atas rongga hidung kita. Nah, untuk selanjutnya yaitu daerah pernapasan, yang dimana daerah pernapasan itu ialah daerah terbesar dari rongga hidung kita, yang dimana banyak menghasilkan lendir. Untuk selanjutnya kita akan berbicara juga tentang faring, yang dimana faring ialah saluran yang panjangnya 12 sampai 14 cm. Tepat terjadinya persimpangan antara saluran pernapasan dengan saluran pencernaan. Di bawah itu juga terdapat pangkal tenggorokan yang bisa kita sebut dengan laring. Nah, selanjutnya yaitu berbicara tentang laring atau pangkal tenggorokan. Laring ialah struktur kompleks berbentuk kerucut berbalik yang tersusun atas 9 tulang rawan dan sejumlah besar otot. Panjang laring ini sekira-kira ada 3 sampai 4 cm. Tulang rawan yang terdapat pada pintu masuk laring ini yaitu epiglotis. Epiglotis itu ialah suatu klep yang bertugas untuk mengatur pergantian perjalanan udara pernapasan dan makanan pada persimpangan tersebut. Nah, pada laring juga terdapat glotis dan pita suara. Ada beberapa otot yang mengatur ketegangan pita-pita tersebut atau pita-pita suara kita sehingga nanti bergetar dan timbul suara. Nah, selanjutnya kita akan berbicara juga yang bagian keempat yaitu trakea atau batang tenggorokan. Yang dimana trakea ialah pipa yang panjangnya kira-kira 11 meter dan terletak di depan esofagus. Dinding trakea terdiri atas 3 lapis, yang dimana lapisan bagian luar bisa disebut dengan jaringan ikat, dan untuk lapisan tengah terdapat otot polos dan cincin tulang rawan, dan lapisan bagian terdalam yaitu jaringan epitel bersilia yang menghasilkan lendir untuk menangkap benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru kita. Nah, untuk yang kelima kita akan berbicara juga tentang bronkus, yang dimana bronkus ialah bagian yang menghubungkan paru-paru dengan trakea. Tiap bronkus terdiri dari lempengan tulang rawan dan dindingnya terdiri dari otot halus. Nah, bagian yang keenam yaitu bronkiolus. Bronkiolus ini ialah cabang dari bronkus. Bronkus mempunyai saluran yang lebih kecil dan dindingnya juga lebih tipis daripada bronkus. Cincin tulang rawannya juga semakin tipis dan berubah menjadi sisik epitel. Nah, bagian yang ketujuh yaitu alveolus, yang dimana alveolus merupakan saluran akhir dari alat pernapasan. Dindingnya tipis, lembab, dan berlekatan erat dengan kapiler darah. Pada alveolus ini terjadi pertukaran oksida
atau maaf sebelumnya, pada alveolus ini terjadi pertukaran oksigen atau O2 dari udara bebas ke sel-sel darah dengan karbon dioksida atau CO2 dari sel-sel darah ke udara bebas. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang mekanisme pernapasan, yang dimana tadi kan ada juga mengajukan pertanyaan tentang mekanismenya, yang semalam juga kita sudah berbicara tentang panca indera yang dimana bagian hidung. Nah, jadi mekanisme pernapasan ini terjadi 2 siklus yang dimana inspirasi dan ekspirasi. Jadi untuk berdasarkan cara melakukan inspirasi dan ekspirasi serta tepat terjadinya, manusia dapat melakukan 2 mekanisme atau 2 tahap pernapasan, yaitu pernapasan bagian dada dan pernapasan bagian perut. Nah, selanjutnya yaitu tentang inspirasi pernapasan bagian dada. Tadi kan ada 2 bagian, yang dimana bagian pernapasan bagian dada dan pernapasan bagian perut. Nah, di sini kita berbicara terlebih dahulu tentang pernapasan bagian dada. Nah, pernapasan bagian dada diawali dengan berkontraksinya musculus intercostalis sehingga tulang rusuk terangkat. Nah, keadaan ini bisa menyebabkan terangkatnya tulang rusuk dan rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. Paru-paru mengembang menyebabkan tekanan udara rongga paru-paru menjadi lebih rendah dan tekanannya bagian udara luar. Dengan demikian udara dari luar masuk ke dalam paru-paru kita. Jadi untuk ekspirasi pernapasan bagian dada ini berlangsung saat musculus intercostalis berelaksasi sehingga tulang rusuk menyempit dan paru-paru mengecil. Paru-paru mengecil menyebabkan tekanan udara dalam rongga paru-paru menjadi lebih tinggi dari tekanan udara luar, sehingga nantinya udara bisa keluar dari paru-paru kita. Nah, untuk inspirasinya yaitu diawali dengan berkontraksinya otot diafragma, sehingga diafragma yang semula melengkung berubah menjadi datar. Keadaan diafragma tersebut mendatar untuk mengakibatkan rongga dada dan paru-paru mengembang. Tekanannya juga rendah dalam paru-paru kita, sehingga menyebabkan udara dari luar masuk ke dalam paru-paru kita. Nah, yang kedua kita akan berbicara tentang ekspirasi pernapasan bagian perut. Jadi proses ekspirasi terjadi saat otot diafragma berekspresi sehingga diafragma kembali melengkung. Keadaannya melengkungnya diafragma mengakibatkan rongga dada dan paru-paru mengecil, sehingga nanti tekanan udara dalam paru-paru naik dan udara keluar dari paru-paru. Nah, sampai di situ apakah untuk anak didik Bapak sekalian bisa memahaminya? Paham, Pak. Nah, syukur alhamdulillah kalau memang sampai di situ udah paham. Nah, selanjutnya kita akan berbicara juga tentang yang dimana bagian faktor yang bisa mempengaruhi cepat atau lambatnya pada saat respirasi atau bernapas. Nah, faktor yang pertama yaitu pada bagian usia kita. Jadi untuk bayi dan balita memiliki frekuensi bernapas lebih banyak dibandingkan dengan orang dewasa. Sebab karena bagian volume paru-paru relatif anak kecil dan sel-sel tubuh sedang berkembang sehingga membutuhkan banyak oksigen. Sedangkan orang dewasa atau orang tua memiliki frekuensi pernapasan yang lebih banyak karena kontraksi otot-otot dada dan diafragma tidak sebaik saat masih muda, sehingga nanti udara pernapasan lebih sedikit pada bagian orang tua. Nah, faktor selanjutnya tergantung juga pada jenis kelamin. Jadi untuk jenis kelamin frekuensinya pernapasan untuk wanita dan
umumnya lebih banyak daripada laki-laki. Ini disebabkan karena wanita pada umumnya memiliki volume paru-paru lebih kecil daripada laki-laki, sehingga frekuensi pernapasannya lebih banyak. Nah, faktor yang ketiga yaitu tentang aktivitas yang kita lakukan. Nah, orang yang sedang beraktivitas membutuhkan energi lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang sedang beristirahat. Nah, ini disebabkan karena frekuensi pernapasan orang yang sedang beraktivitas lebih besar daripada orang yang sedang beristirahat. Nah, untuk bagian faktor yang keempat yaitu tentang pada saat posisi tubuh kita. Jadi, untuk pada saat posisi tubuh kita ini sangat mempengaruhi frekuensi pernapasan. Ini disebabkan karena berkaitannya dengan beban yang harus ditanggung oleh tubuh kita sendiri. Sehingga nantinya frekuensi pernapasan yang sedang berdiri lebih besar daripada yang duduk atau pada saat berbaring. Nah, untuk faktor yang kelima yaitu tentang suhu tubuh kita. Jadi semakin tinggi suhu tubuh kita, maka semakin besar frekuensi pernapasannya. Ini disebabkan oleh semakin cepat metabolismenya sehingga diperlukan peningkatan oksigen atau O2 yang masuk ke dalam tubuh dan pengeluarannya karbon dioksida atau CO2 dari tubuh kita sendiri. Nah, itulah tentang tadi faktor-faktor pada saat respirasi yang kita lakukan untuk sehari-hari. Tadi kita sudah berbicara tentang respirasi dan faktor-faktornya. Nah, selanjutnya kita juga akan berbicara tentang kelainan dan penyakit yang akan kita alami pada saat sistem pernapasan atau penyakit yang akan dialami oleh setiap manusia, apa penyakit atau kelainan yang akan didapatkan oleh manusia. Nah, jadi untuk kelainan yang pertama yaitu faringitis, yang dimana faringitis ini merupakan peradangan pada faring sehingga timbul rasa nyeri saat menelan makanan ataupun kerongkongan terasa kering. Nah, untuk yang kedua yaitu pneumonia. Pneumonia ini merupakan peradangan paru-paru yang dimana biasanya berisi cairan dan eritrosit yang berlebih yang bisa mengakibatkan infeksi dalam alveolus. Nah, bagian yang ketiga yaitu emfisema pada bagian paru-paru. Nah, ini jumlah udara yang berlebih dalam paru-paru bisa mengakibatkan menghisap tembakau pada saat merokok atau pada saat merokok. Disinilah emfisema ini dapat mendapatkan kelainan dari asap rokok tersebut. Makanya banyak dokter menjagakan atau menghindari pada saat anak-anak apabila saat orang dewasa atau yang saat merokok untuk menghindari mendekat untuk anak-anak. Nah, untuk kelainan yang keempat yaitu tentang asma, yang dimana asma ini ditandai dengan kontraksi yang kaku dari bronkiolus yang menyebabkan kesukaran pada saat bernapas, sehingga nanti disebabkan oleh hipersensitivitas bronkiolus terhadap benda asing yang ada di bagian udara. Nah, selanjutnya itu tentang difteri. Difteri ini merupakan penyakit infeksi yang bisa disebabkan oleh bakteri. Nah, bakteri ini dapat menimbulkan penyumbatan pada rongga faring atau pada rongga laring kita. Nah, untuk selanjutnya yaitu kelainan pada asfiksi. Nah, untuk kelainan ini gangguan dalam pengangkutannya yaitu pada saat bernapas atau oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi oksigen ke dalam tubuh kita itu disebabkan terganggunya fungsi kita melemah. Nah, kelainan atau penyakit yang selanjutnya itu tentang TBC.
Jadi TBC ini merupakan penyakit spesifik yang disebabkan oleh bakteri. Nah, kelainan yang selanjutnya yaitu tentang hipoksia. Hipoksia ini merupakan kekurangan oksigen dalam jaringan yang dapat menyebabkan kematian pada sel kita. Nah, kelainan yang selanjutnya yaitu tentang asidosis. Nah, kelainan asidosis ini disebabkan oleh meningkatnya kadar asam karbonat dan asam bikarbonat dalam darah yang menyebabkan terganggunya pernapasan kita. Nah, kelainan selanjutnya yaitu tentang sianosis. Jadi kelainan sianosis ini ialah kebiruan pada kulit dan disebabkan karena jumlah hemoglobin maaf sebelumnya, jumlah hemoglobin dioksigenisasi yang berlebihan di dalam pembuluh darah kita dan kulit, terutama pada kapiler. Nah, itulah kelainan atau tentang faktor yang dapat menyebabkan pada saat respirasi yang kita lakukan sehari-hari. Nah, sampai di sini apakah anak didik Bapak sekalian dapat memahaminya? Nggak tahu mungkin apa tadi karena terkendala jaringan atau Bapak kecepatan menyampaikan materi. Nah, di sini biar lebih fokus atau bisa dapat dipahami materi ini, Bapak mempersilahkan atau mengasih waktu untuk 10 menit ke depan agar memahami materi yang ini. Setelah nanti dapat dipahami, di sini Bapak akan melakukan sistem tanya jawab kepada anak didik Bapak sekalian agar pemahaman materi ini bisa dengan maksimal baik. Jadi untuk 10 menit ke depan Bapak persilakan untuk dapat memahami materi ini ya. Nah, untuk waktu 10 yang Bapak
kasih tadi sudah berakhir ya. Nah, di sini selanjutnya Bapak akan mengasih kesempatan kepada anak didik Bapak sekalian, mana tahu pada saat memahami materi tadi ada yang menjanggal atau ada yang ingin dipertanyakan. Nah, di sini Bapak persilakan, mana tahu dari anak didik Bapak sekalian ada yang ingin bertanya. Saya Pak izin bertanya. Ya, kepada Erlinda saya persilakan. Baik, saya ingin bertanya Pak, kapan udara masuk ke dalam paru-paru? Itu saja Pak, terima kasih. Ya, nah di sini pertanyaan yang sudah diajukan oleh saudari kalian yaitu Erlinda, yaitu kapan kira-kira udara bisa masuk ke dalam paru-paru kita. Nah, jadi untuk kapannya yaitu jika otot diafragma tersebut tadi berkontraksi. Nah, berkontraksi dengan rongga dada dan membesar. Kemudian paru-paru bisa mengembang. Nah, disitulah udara masuk ke dalam paru-paru. Jadi saat otot diafragma relaksasi untuk kembali ke dalam semula. Nah, disitulah saat rongga dada menyempit sehingga bisa mendorong paru-paru kita untuk mengempis atau mengecil. Nah, disitulah kira-kira waktu untuk udara kita bisa masuk ke dalam paru-paru kita. Nah, mana tahu untuk anak didik Bapak sekalian masih ada yang ingin dipertanyakan, saya persilakan. Saya izin bertanya, Pak. Nah, iya, untuk ketua kelas saya persilakan. Baik, Pak. Untuk pertanyaannya, bagaimana cara kerja paru-paru pada manusia? Nah, untuk pertanyaan ini juga sesuai juga atau berkelanjutannya dengan pertanyaan yang diajukan oleh saudari kalian tadi. Nah, di sini Bapak akan menyampaikan kapan kerja paru-paru kita. Nah, jadi paru-paru kita itu kan tadi terdiri dari jutaan alveolus yang dimana menerima udara dari bronkiolus dan bertugas untuk sebagai tempat pertukaran oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2. Jadi diafragma tadi ialah otot pernapasan utama. Organ ini dapat berkontraksi dan rileks secara bergantian sehingga nantinya bisa membuat udara dapat masuk dan keluar dari paru-paru kita. Nah, disitulah saat kerja paru-paru kita. Nah, untuk jawabannya apakah bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Nah, di sini Bapak memberikan kesempatan lagi, mana tahu dari anak didik Bapak masih ada yang bingung atau masih ada yang menjanggal, Bapak silakan untuk bertanya. Ya, terima kasih kalau sudah bisa memahami materi yang Bapak sampaikan tadi. Nah, di sini selanjutnya untuk tugasnya Bapak akan membagikan LKS. Di sini setelah nanti Bapak membagikan LKS-nya, untuk anak didik Bapak bisa mengerjakannya dan Bapak memberikan waktu juga untuk bisa mengerjakannya. Jadi untuk pembagian LKS-nya Bapak langsung bagikannya. Nah, di grup itu Bapak sudah membagikan LKS. Di situ
untuk anak didik Bapak bisa mempelajarinya atau memahami petunjuk-petunjuk sesuai dengan aturan-aturan yang ada di LKS tadi ya. Nah, di sini Bapak akan memberikan juga waktu untuk menjawab LKS-nya. Di situ kan ada 10 pertanyaan. Nah, Bapak kasihlah kira-kira 1 menit atau 2 menit satu pertanyaan bisa lah mungkin. Nah, di sini Bapak ngasih waktu 15 menit lah untuk memahami LKS-nya dan menjawabnya. Untuk waktu 15 menit saya persilakan untuk anak didik Bapak sekalian ya untuk pengerjaan LKS.
Nah, apakah udah siap pengerjaan LKS-nya? Kalau memang belum siap, oke, tunggu sekitar 5 menit lagi ya. Dalam jangka 5 menit nanti, siap nggak siap bisa dikumpulkan, langsung kirim ke email Bapak ya. Email Bapak sudah Bapak kirim juga di WA Group. Jadi kalau lewat nanti 21, 35 atau 36, pengumpulan LKS-nya udah ditutup, nggak bisa lagi ngumpul. Di sini Bapak nanti akan mengumumkan siapa di sini nilai-nilai tertinggi, dan kalau terendah nggak usah lah, nanti buat malu juga ya kan. Nilai tertingginya Bapak akan sebutkan 2 orang atau 3 orang nanti siapa nilai tertinggi. Oke, 3 menit lagi ya. Nah, untuk pengumpulan LKS-nya Bapak tutup karena sudah sesuai waktu yang Bapak berikan, yaitu 36. Nah, jadi di sini Bapak akan mengoreksi sebentar tentang LKS yang sudah kalian kirim. Di sini nanti Bapak akan mengumumkan siapa nilai tertinggi dalam pengerjaan LKS ini ya.
Nah, di sini Bapak sudah mengoreksi LKS atau lembar kerja untuk pengerjaan soalnya sudah Bapak cek siapa di sini nilai-nilainya yang tinggi dan siapa yang nilainya rendah. Nah, di sini sebelum kita menuntaskan LKS ini, Bapak mengumumkan terlebih dahulu siapa yang LKS-nya atau siapa jawabannya yang paling tinggi. Nah, di sini untuk jawaban paling tinggi untuk pengerjaan LKS-nya yaitu Raudatul Husna. Nah, Raudatul Husna lah nilai tertinggi dengan nilai 95. Dia menjawab jawabannya dengan salahnya itu cuma satu, yaitu bagian nomor 8. Yang dimana seharusnya jawaban dari nomor 8 itu ialah jawabannya seharusnya D, dibuatnya B. Raudatul Husna mendapatkan nilai 95. Nah, untuk nilai tertinggi yang kedua yaitu Muhammad Fahmi. Muhammad Fahmi mendapatkan nilai sebesar 85. Muhammad Fahmi kesalahannya ada 3, yang dimana nomor 6, 7, sama nomor 8. Jawaban yang seharusnya di nomor 6 itu ialah C, dibuatnya A. Untuk yang nomor 7 seharusnya jawabannya ialah D, dibuatnya E. Dan untuk nomor 8 tadi Bapak sudah bilang jawabannya ialah D, malah dibuat A. Nah, 2 orang inilah nilainya yang paling tinggi yaitu 95 dan 85. Nah, jadi walaupun nilainya segitu Bapak sudah merasa puas karena nilai kalian masih di atas 50%, nilainya bagus semua. Nah, di sini kita akan menuntaskan LKS yang sudah Bapak berikan agar untuk siswa Bapak sekalian dapat jawaban apa yang seharusnya jawaban yang paling benar ya. Untuk ketua kelas, apa bisa membuka LKS yang sudah Bapak berikan? Nah, inilah LKS yang sudah kalian kerjakan tadi. Nah, di sini kita akan sama-sama tuntaskannya. Di sini Bapak akan membacakan soalnya dan untuk anak didik Bapak sekalian bisa menjawab apa dari jawaban dari soal yang Bapak sebutkan. Nah, soal yang pertama yaitu salah satu organ pernapasan yang berfungsi sebagai alat penyaring dan penghangat yaitu jawabannya A, B, C, D, E. Nah, dari jawaban ini mana jawaban yang paling benar? Saya, Pak. Hidung, Pak. Iya, apa jawabannya? Untuk Aura tadi, apa jawabannya? Hidung, Pak. E. Iya. Masih ada jawaban yang lain? Hidung, Pak. Hidung. Masih ada jawaban yang lain? Halo, apakah masih ada jawaban yang lain selain hidung? Karena kan belum tentu hidung ini jawaban yang paling benar. Nah, mungkin nggak ada lagi jawabannya.
Jawabannya, jadi untuk jawabannya yaitu salah satu organ pernapasan yang berfungsi sebagai alat penyaring dan penghangat, yaitu jawabannya memang betul yaitu hidung. Nah, untuk soal yang kedua yaitu dinding yang paling tipis pada sistem respirasi atau pernapasan adalah alveolus, yang dimana perannya adalah yang dimana perannya dalam Saya, Pak. ya Erlinda. C, Pak. Proses difusi gas. Nah, masih ada jawaban yang lain? Nggak ada, Pak. Nah, ya, jadi jawabannya ialah C, yaitu berperan dalam proses difusi gas. Nah, untuk soal yang nomor 3 yaitu oksigen yang dihirup oleh manusia. Selanjutnya akan dimanfaatkan dalam proses metabolisme untuk menghasilkan energi, yaitu proses Saya, Pak. iya, Erlinda lagi jawabannya. D, Pak. Siklus Krebs, Pak. Nah, betul. Jawabannya ialah D, siklus Krebs. Nah, untuk soal nomor 4, karbon dioksida sebagai hasil sampingan pembongkaran senyawa organik akan diangkut oleh darah ke paru-paru dalam bentuk, dalam bentuk apa ini? Saya, Pak. Saya, Iya, Pak. Husna. C, Pak. C. Masih Jawabannya ada C. jawaban yang lain? Ayo, apakah masih ada jawaban yang lain dari Sama, Husna? Pak. Tadi Ada, Pak. jawabannya C. Apa? Sama, Pak. Sama. Oh Sama iya, kayak C. Husna, Pak. Nah, jadi karbon dioksida sebagai hasil sampingan pembongkaran senyawa organik akan diangkut oleh darah ke paru-paru. Dalam bentuk jawabannya adalah C, ya, yang dimana karbonmonohemoglobin dalam darah kita. Nah, untuk soal nomor 5 yaitu pemasukan udara pernapasan pada manusia terjadi jika jika apa ini? Ayo, siapa yang berani jawab? Saya, Pak. Ya, Erlinda lagi. Apa jawabannya? Jawabannya B, Pak. Otot antar tulang rusuk dalam dan otot diafragma berkontraksi. Nah, jawabannya betul, yaitu B. Jadi, untuk pemasukan udara pernapasan pada manusia memang terjadi jika otot antar tulang rusuk dalam dan otot diafragma berkontraksi. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu organ berikut ini yang berperan dalam sistem pernapasan, yaitu Saya, Pak. ya, ayo Husna. C, Pak. Laring, Iya. paru-paru, faring, trakea. Nah, betul. Jadi jawabannya yaitu laring yang pertama, terus yang kedua paru-paru. Nah, seterusnya trakea. Nah, itulah jawaban dari organ berikut ini yang berperan dalam sistem pernapasannya. Nah, untuk soal yang nomor 7, udara sisa yang berada di dalam paru-paru dan tidak dapat diekspirasikan yang dinamakan udara. Saya, Ayo. Pak. Saya, Ya. Pak. Ya, jawabannya apa? D, Pak. D. Ada jawaban lain? D. Nggak D. Residu, Pak. Pak. Ya. Jawabannya memang betul, residu.
Nah, residu. Nah, untuk soal nomor nomor 8-nya, inspirasi pada pernapasan manusia. Ini terjadi karena diafragmanya. Saya, Pak. Ya, D, Aura. Pak, D. D. Apakah D. masih ada jawaban yang lain? D, Pak, mendatar, tulang rusuk, dan dada turun. Nah, jawabannya memang betul D, yaitu mendatar, tulang rusuk, dan dada turun. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu nomor 9. Insang selain berfungsi sebagai alat pernapasan, juga berfungsi sebagai ayo jawabannya apa ini? Insang selain berfungsi sebagai alat pernapasan, juga berfungsi sebagai? Saya, Pak, sebagai alat pelindung. B. Nah, jawabannya betul. B, sebagai alat pelindung. Nah, untuk soal terakhir, ayo siapa yang berani menjawab soal yang terakhir ini ya? Berikut ini yang merupakan hal-hal terjadi saat ekspirasi berlangsung, kecuali C, Pak, C. ayo untuk C, soal yang Pak. terakhir ini. C, Pak, C. Diafragma mendatar. Ayo, siapa? Saya, Ketua Pak. tadi. Ya, untuk ketua apa? C, Pak. Diafragma mendatar. Nah, jadi jawabannya ialah C. Yang dimana berikut ini merupakan hal-hal yang terjadi saat ekspirasi berlangsung, kecuali C. Memang betul, diafragma mendatar. Nah, itulah untuk jawaban yang sesungguhnya atau jawaban yang benar pada LKS yang kalian jawab tadi. Jadi untuk kedepannya Bapak harapkan jika nanti masih ada LKS untuk pembelajaran selanjutnya, Bapak harapkan pengerjaannya itu dengan betul-betul atau dengan teliti ya. Jadi untuk LKS tadi memang Bapak sengaja membuatnya atau menyampaikan siapa nilai tertinggi agar nanti untuk peserta didik Bapak yang lain bisa terinspirasi atau bisa menjawab jika ada pertanyaan-pertanyaan biologi yang bertentangan dengan materi kita ini bisa dijawab dengan benar atau bisa dijawab dengan tepat. Jadi untuk LKS selanjutnya nanti Bapak sangat mengharapkan dan sangat mengharapkan kepada peserta didik Bapak sekalian agar bisa lebih aktif dalam pengerjaan LKS-nya ya. Nah, jadi di sini tadi kita sudah melakukan yang dimana doa dan pembelajarannya itu tentang PPT tadi yang ditampilkan oleh ketua dan juga dilengkapi dengan pengerjaan LKS dan pemahaman materi. Nah, jadi untuk pembelajaran ini biar lebih sempurna, Bapak akan mengasih waktu juga untuk kepada peserta didik Bapak. Siapa di sini nanti yang bisa atau yang berani menyimpulkan materi kita pada malam hari ini, Bapak persilakan. Nanti yang bisa menyimpulkan materi ini, Bapak akan catat namanya agar nanti bisa menambahkan nilai di dalam nilai kalian pada saat saat ujian akhir. Di sini Bapak memberikan waktu sekitar 2 menit agar bisa menyimpulkan materi kita ini ya. Nah, jadi
untuk menyempurnakan atau memaksimalkan pertemuan kita untuk malam hari ini, Bapak persilakan untuk peserta didik Bapak, mana tahu ada yang ingin menyimpulkan materi ini. Siapa yang ingin menyimpulkan materi ini? Saya, Pak. Ya, untuk ketua kelas bisa menyimpulkan materi ini, saya persilakan. Baik, kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu respirasi adalah suatu proses pertukaran gas oksigen atau yang dalam bahasa kimianya yaitu O2 dari udara oleh organisme hidup yang digunakan untuk serangkaian metabolisme yang akan menghasilkan karbon dioksida atau CO2 yang harus dikeluarkan karena tidak dibutuhkan oleh tubuh. Alat pernapasan setiap makhluk tidaklah sama. Pada hewan invertebrata memiliki alat pernapasan dan mekanisme pernapasan yang berbeda dengan hewan vertebrata. Sistem respirasi terdiri atas organ-organ yang berfungsi dalam aktivitas metabolisme, khususnya produksi atau perubahan energi kimia yang terikat dalam materi organik menjadi energi siap pakai atau ATP dalam sel. Secara khusus, organ respirasi merupakan media pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari dalam dan luar tubuh. Udara dari atmosfer masuk ke dalam tubuh dengan perantara alat pernapasan tertentu. Mungkin hanya itu kesimpulan kita pada hari ini. Saya kembalikan ke Bapak. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah menyimpulkan materi ini. Nah, mana tahu dari anak didik Bapak yang lain masih ada yang ingin menyimpulkan? Saya, Pak. Ya, untuk Rodatul Husna saya persilakan. Jadi kesimpulannya oksigen itu yang diperlukan untuk proses pernapasan masuk ke dalam sel-sel darah kapiler menuju sel-sel jaringan tubuh dengan bantuan sistem transport. Pernapasan itu ada dua jenis, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada itu terjadi karena otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga rusuk terangkat. Akibatnya volume rongga dada membesar. Terus membesarnya rongga dada tersebut membuat tekanan dalam dada mengecil dan paru-paru mengembang. Pada saat paru-paru mengembang, tekanan udara di luar lebih besar daripada di dalam paru-paru. Akibatnya udara jadinya masuk. Seperti itu, Pak. Nah, terima kasih kepada Rodatul Husna yang menyimpulkan materi juga. Nah, jadi untuk materi ini sudah Bapak rasa sudah simpul dengan kesimpulan yang diberikan oleh ketua kelas sama kawan kalian ini, yaitu Rodatul Husna. Nah, jadi karena sudah berakhir kesimpulan yang diberikan oleh sahabat kalian ini, yaitu Fahmi sama Husna. Nah, berakhir juga untuk pertemuan kita pada malam hari ini, karena kan hari pun udah mau menjelang jam 10. Nah, jadi untuk akhir pembelajaran ini, Bapak mengucapkan Alhamdulillah dan berterima kasih kepada anak didik Bapak sekalian yang sudah meluangkan waktu atau sudah repot-repot untuk masuk dalam pembelajaran ini, karena kan jadwal kita seharusnya di jam siang tadi. Nah, sekali lagi Bapak sangat mengucapkan terima kasih kepada anak didik Bapak sekalian yang sudah menyempatkan waktu dan menampilkan semaksimal mungkin pada saat pembelajaran ini. Nah, jadi sampai di sini saja untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Bapak akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk semuanya. Bapak langsung ya.